Hi, and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam bulan Mei ini, masih dalam tema hidup yang berkemenangan. Kami mengajak saudara untuk belajar dan bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu, ikutilah terus Facebook Live kami dan juga renungan singkat dari Pastor Sam T180. Ya, selain itu, ada beberapa acara loh. Bulan Mei ini seperti Mother's Day, Memorial Day, dan Super Sunday. Mari siapkan hati kita untuk beribadah bersama kami, Faithful International Church. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hati kami bersyukur ya Tuhan, karena satu hari di pelataran rumah-Mu jauh lebih indah daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih ya Tuhan, karena Roh-Mu yang tinggal di hati kami terus membawa kami untuk kami rindu dan haus akan Engkau, rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu, rindu dan haus akan hadirat-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya saat-saat seperti ini terus ada dalam hati kami, bahkan makin hari makin bertumbuh, makin hari makin bertambah dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar Tuhan terhisap, benar-benar tenggelam di dalam hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan beracara, Tuhan berbicara, Tuhan menegur, menasihati, menghibur, menguatkan, menolong kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh tema bulan ini, hidup yang berkemenangan, itu sungguh-sungguh kami alami. Hidup yang berkemenangan itu sungguh-sungguh menjadi goal dan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Dan kami semua yang percaya berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan, senang sekali berjumpa kembali. Sepertinya sudah 10 tahun ya kita nggak ketemu saudara. Senang sekali kita berkumpul di tempat ini dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, tadi sudah dijelaskan melalui multimedia pengumuman bahwa tema kita adalah bukan tema berubah, itu kan tema hari ini. Jangan dibocorkan dulu. Temanya apa tadi? Hidup berkemenangan. Kok berkemenangan ya? Berkemenangan, emangnya lawan kita siapa sih? Kok dikatakan berkemenangan? Kalau berkemenangan kan berarti ada lawannya, betul ya? Kalau nggak ada lawannya namanya bukan kemenangan dong. Ya, kalau nggak ada lawannya ya ngapain juga? Ya. Hidup berkemenangan. Nah, untuk hidup berkemenangan kita harus tahu dulu dong siapa musuh kita, siapa lawan kita. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita memiliki setidaknya ada 3 lawan kita. Siapa lawan kita yang pertama? 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, ini favorit nih, sedikit-sedikit disebut nih. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum, yang hendak menerkam orang yang dapat diterkamnya. Kalau begitu,
kita tahu bahwa lawan kita yang pertama adalah iblis. Kalau iblis lawan kita, jangan kita berteman dengan dia dan jangan dipanggil-panggil, karena itu adalah lawan kita. Baik waktu tenang maupun tidak tenang, waktu damai atau tidak damai, waktu nyaman atau tidak nyaman, waktu emosi atau tidak emosi, jangan dipanggil-panggil. Kalau lagi marah sama istri aja, dasar setan kamu ya. Lah kan dipanggil-panggil saudara ya. Sudah tahu iblis itu lawan kita, masih disebut-sebut lagi, masih dipanggil-panggil lagi. Ya kalau suami lagi pulangnya terlambat, dasar setan. Lah emangnya kamu kawin sama setan, saudara? Ya, jadi jangan disebut. Ya, katanya mau berkemenangan disebut-sebut lagi. Nah itu musuh yang pertama. Musuh yang kedua, sudah yang dikasih Tuhan. Nah seringkali kita ini kalau sudah apa-apa, yang kita lawan selalu iblis setan, iblis setan. Padahal musuh kita bukan hanya iblis dan setan saja. Kita harus tahu, baca Alkitab supaya tahu. Yang kedua, musuh kita adalah dunia. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab apa yang berasal dari dunia yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dunia di sini berbicara dengan suatu sistem yang berlaku di dalam dunia, sistem yang menyukai kejahatan, suatu sistem yang sudah dirancang begitu rupa yang membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Misalnya, dunia selalu mengarahkan kita kepada keinginan daging. Dunia selalu mengarahkan kita kepada keinginan mata, ayat 16 tadi. Dunia selalu mengarahkan kita kepada keangkuhan hidup. Waktunya ke gereja, jalan-jalan ke Citadel Outlet, saudara. Kenapa? Karena keinginan mata. Keinginan mata. Waktunya ke gereja, tujuannya ke gereja. Malah nongkrong di Hongkong Plaza, gak selesai-selesai, saudara. Akhirnya ke gereja terlambat. Gereja jam 3.30 dimulai, dia datang jam 4.30. Akhirnya cuman ujung-ujungnya ikut. Loh, bukan saya yang bilang loh ya. Maksud saya tadi mau bilang ikut doa penutup, tadi yang bilang ikut makan, bukan saya loh ya saudara ya. Jadi jangan tersinggung, saya gak bilang gitu saudara ya. Tapi ya karena sudah ada yang terlanjur bilang ya sudahlah saudara ya. Ini namanya apa? Dunia. Nah itu dunia bekerja. Keangkuhan hidup, mengejar bayangan, mengejar segala sesuatu yang tidak pasti, mengejar segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Alkitab berkata, Ibrani pasal 12 ayat 1, karena kita memiliki banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Tuhan suruh kita berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Tetapi dunia menantang kita, mempengaruhi kita ikut perlombaan yang tidak diwajibkan. Apa itu perlombaan yang tidak diwajibkan? Hebat-hebatan, keren-kerenan mobil, saudara. Aduh, kalau naik mobil Toyota Corolla kayaknya kurang pede, saudara ya. Mesti mobilnya yang harganya ratusan ribu dulu baru pede. Ke gereja bukan berlomba-lomba cari Tuhan, berlomba-lomba taat kepada firman Tuhan, tapi berlomba-lomba merek tas. Loh, siapa yang bilang betul tadi? Bukan saya loh, ini tadi
Jadi jangan salah ya, saudara dengar baik-baik saudara. Saya nggak ngomong ikut makan aja, saya nggak ngomong betul, tapi ada yang bilang. Inilah yang namanya dunia. Dunia sudah memiliki sistem yang begitu rupa, yang membawa kita jauh dari Tuhan. Jadi musuh kita pertama, iblis. Yang kedua, dunia. Yang ketiga kira-kira apa? Apa kira-kira saudara? Yang ketiga adalah manusia lama kita. Waktu saudara dan saya lahir baru, yang dilahir baru kan apanya? Rohnya. Rohnya baru, betul? Bisa kelihatan rohnya? Nggak bisa. Warnanya apa roh itu? Nggak bisa lihat. Tubuhnya baru nggak? Nggak baru. Keinginan makan lontong opor baru nggak? Enggak, saudara. Ya, manusia lama ini Roma pasal 6 ayat yang ke-11, Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Alkitab berkata dengan jelas, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa. Kolose pasal 3 ayat 5 ayat 8. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah, buanglah segala sesuatu yang lama. Kolose pasal 3, aduh banyak banget ayatnya Pak. Ya emang gitu saudara. Orang Kristen kalau nggak hafal ayat mau ngapain? Orang Kristen kalau nggak mau hafal ayat ngapain? Kalau salahnya orang aja kita hafal saudaranya. Oh dia tahu, dia datang tahun 2001 nggak punya apa-apa dia. Ya gue nyari apartemen itu, ya gue nyari kasur, nyari microwave, gue nyariin apa itu namanya mobil-mobil bekas gue yang ini. Ya tahu gitu dia utang nggak bayar loh. Ya. Utangnya berapa? Utangnya waktu itu 750 utangnya berapa ya? $2.753. $3 juga apal saudara. Tapi kalau urusan ayat kita bilangnya selalu susah Pak. Ya karena Bapak kan tahu faktor U. Kalau ngafal Alkitab faktor U. Tapi kalau ngapalin utangnya orang atau salahnya orang bukan faktor U. Kita nggak nyebut-nyebut faktor U. Saudara kalau orang utang sama saudara, saudara ingat nggak? Ingat nggak? 5 orang utang sama saudara, saudara ingat? Kok bisa? Suruh ngapalin ayat 5 aja bilang faktor U, saudara. Nah giliran utang ingat-ingat terus. 5 orang juga apa, 10 orang juga apa, utangnya berapa, tahu saudara. Tapi begitu masuk firman Tuhan, kita selalu bilang faktor U. Jadi musuh kita adalah manusia lama. Nah saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka ya dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya ingin tunjukkan kepada kita bagian yang dimana kita itu sulit melakukan. Apa sih yang paling sulit dalam hidup kita ini apa? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya tanya kepada kita sekalian yang hadir di tempat ini, apa sih faktor atau hal yang paling sulit dilakukan atau paling sulit di dalam hidup kita? Ada yang berkata, wah paling sulit itu ya Pak, kalau mesti bikin pesawat antariksa untuk pergi ke bulan. Ya bolehlah saudara ya. Tapi kalau kita periksa lagi dengan baik saudara. Apa sih yang sebetulnya paling susah dalam hidup ini? Nah Roma 12 ayat 1 dan 2 memberikan jawabannya kepada kita. Mari kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa yang paling sulit dalam hidup ini? Berubah. Berubah ini katanya cuma satu kata,
Tetapi kalau kita mau melakukan, inilah yang paling sulit dilakukan dalam hidup ini. Coba saudara semuanya lipat tangan coba saudara. Lipat tangan coba. Lipat tangan, lipat tangan. Dilihat jempol yang paling atas yang kiri atau yang kanan? Masing-masing ya. Jempol yang paling atas kiri atau kanan? Ada yang kiri, ada yang kanan? Kanan. Ada ya? Sekarang coba dibalik. Jari-jarinya coba dibalik. Yang tadinya jempolnya kiri di atas, sekarang kiri di bawah. Yang tadinya kanan di bawah, sekarang kanan di atas. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Saya tanya. Sudah jempolnya berubah? Tadi atas, sekarang bawah, sudah ya? Saya tanya, enak nggak sudah? Nggak enak ya? Nggak enak, aduh nggak biasa ya. Biasanya kirinya di atas. Ya, yang satu bilang, enggak, paling enak kanan di atas. Yang paling enak mana? Kanan di atas atau kiri di atas? Kiri di atas ya. Nih, berarti nggak benar loh Bu. Ada yang bilang kirinya paling enak di atas. Yang tadi bilang kanannya paling enak di atas. Saya bilang, ayo diganti, diubah. Enak nggak? Nggak enak. Berubah itu sesuatu yang tidak disukai karena tidak enak. Saudara sudah biasa makan pakai nasi. Ganti pakai kentang mau nggak? Enggak enak Pak, makan pakai kentang Pak. Biasa kita makan nasi ayam, ya nasi opor, nasi itu. Kok diganti kentang opor, kentang ayam enggak enak Pak? Ya namanya juga berubah. Berubah adalah sesuatu yang tidak enak. Makanya orang tidak suka berubah. Padahal Alkitab berkata, tetapi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Nah ini yang menjadi masalah saudara. Tadi temanya bulan ini adalah hidup yang berkemenangan. Hidup berkemenangan salah satunya adalah kemenangan kita atas manusia lama kita yang ditandai oleh adanya perubahan. Namun sayangnya perubahan ini banyak dikatakan sulit dilakukan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama pada sore hari ini. Apa sih, mengapa kita perlu berubah? Apa yang menyebabkan kita berubah? Kenapa mesti berubah? Dan sebagainya. Nah saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca surat ini atau kalimat ini ada di dalam kitab atau surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Coba di ayat 1 tadi tampilkan lagi. Nah, Roma yang dimaksud di sini ya Roma yang sama dengan yang ada sekarang. Tapi Roma pada waktu Rasul Paulus menulis ini adalah jemaat di kota Roma yang merupakan jemaat mula-mula, jemaat yang mana Paulus sendiri belum pernah ke sana. Paulus ingin ke sana tapi belum sempat ke sana. Itu sebabnya ia menulis kepada jemaat di Roma, gereja di kota Roma. Pada waktu itu gereja belum terlalu banyak sehingga boleh dikatakan kepada jemaat di Roma. Kalau sudah membaca Roma pasal 1 tulisannya kepada jemaat di kota Roma. Nah, saudara dikasih Tuhan, dikatakan di sini karena itu saudara-saudara. Saudaranya siapa? Saudaranya Paulus, siapa mereka? Apakah saudara kandung? Bukan. Ini adalah orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah menerima Yesus, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah ke gereja, orang-orang yang sudah dibaptis. Kalau zaman sekarang anggota Faithful International Church, FIC. Saudara-saudara, artinya apa? Loh, ini surat kepada orang Kristen, tapi kok masih suruh berubah ya? Biasanya yang disuruh berubah itu orang yang belum bertobat. Berubah kamu, berubah kamu, berubah kamu. Nah sekarang surat ini ditujukan kepada orang Kristen, kepada gereja di Roma, kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah.
Kalau begitu, walaupun saudara dan saya adalah orang Kristen, walaupun saudara dan saya adalah aktivis gereja, walaupun saudara dan saya adalah pengurus gereja, walaupun saudara dan saya adalah pendeta, saudara dan saya diperintahkan oleh firman Tuhan untuk berubah. Jadi kita bukan begini saudara, ya saya kan sudah Kristen. Ini arti berubah itu untuk mereka-mereka yang belum bertobat tuh, untuk yang di luar-luar sana tuh, atau yang belum aktif-aktif di gereja tuh, belum itu. Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi yang pertama kita belajar bahwa berubah adalah kehendak Tuhan. Kalau kamu mau dicatat, nomor 1, saya senang pakai nomor 1, 2, 3. Jadi gampang mengingatnya, saudara. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan selalu saya kasih nomor 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Yang pertama, berubah adalah kehendak Allah. Pasal 12 ayat 2 tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Kata berubah di situ sama dengan kata yang dipakai untuk serangga. Berubah di situ kata yang sama adalah metamorfosa. Metamorfosa itu bentuknya adalah kata perintah. Metamorfosa itu adalah seperti ulat berubah menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Ya, saya harap sudah masih ingat, walaupun sudah lama ninggalkan Indonesia, kita nggak pernah lihat-lihat yang begitu lagi, saudara. Lihatnya mall terus, saudara. Kita sudah jarang lihat ulat, kepompong sama kupu-kupu. Saya harap sudah masih ingat itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayat ini berkata tetapi berubahlah. Disuruh berubah. Jadi siapa yang harus berubah? Kita yang disuruh berubah. Jadi jangan nyuruh Tuhan mengubah kita. Loh wong kita yang disuruh berubah kok kita nyuruh Tuhan mengubah. Saya nggak ngelarang orang Kristen nyanyi ubah hatiku. Betul sih nggak apa-apa. Tapi sudah yang dikasih Tuhan pada waktu Tuhan memerintahkan saudara dan saya untuk berubah. Artinya kitalah yang harus berubah. Bukan kita nyuruh Tuhan mengubah. Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus yang menolong membantu kita. Roma 8 ayat yang ke-26. Tetapi Roh membantu kita di dalam segala kelemahan kita. Artinya kalau kita berkata bahwa kita tidak bisa berubah, nyatanya kita sedang menyangkal kuasa Tuhan dalam diri kita. Karena Roh yang di dalam kita menolong kita untuk melakukan pembaharuan dan perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau saudara yang berkata, Pak, jangan suruh saya berubah ya Pak. Saya nggak bisa berubah Pak. Oma saya Pak sudah tahu, saya wataknya kayak apa. Tante saya Pak sudah tahu, tetangga-tetangga kanan kiri saya waktu saya kecil sudah tahu. Dari dulu saya begini, saya nggak bisa berubah Pak. Sorry aja nggak bisa berubah. Itu artinya kita sedang melawan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki Anda dan saya berubah. Nah masalahnya kita ini kalau untuk dunia disuruh berubah mau. Tapi Tuhan yang memberi hidup kepada kita, menyuruh kita berubah, kita nggak mau. Maksud sih contohnya. Saudara bekerja, ya bekerja. Biasanya masuk jam 9 atau masuk jam 8, setengah 9 dah. Terus bosnya bilang begini, Dek, bulan depan kamu kerjanya berubah ya jamnya ya. Jam berapa Pak? Jam 8. Oh siap. Padahal kita nggak suka loh jam 8. Kan tidur setengah jam lebih lama kan lumayan saudara ya. Tapi kenapa kita mau? Kenapa kita bilang siap? Karena itu bos yang menyuruh kita.
Kalau kita nggak mau, kita dikeluarkan. Contoh lagi, saudara. Biasanya kita kerja di kantor depan, ya. Lalu bosnya bilang, Dek, ini kantor mau dipakai istri saya, oke? Kamu pindah sebelah sana ya. Kira-kira kita bilang apa, saudara? Oh, nggak bisa. Saya dari dulu sudah begini. Sejak masuk saya sudah di sini, nggak bisa saya. Ya. Apa yang terjadi? Dipecat, saudara. Keluar, saudara. Nah, kalau untuk dunia kita mau berubah. Tapi kalau untuk Tuhan, kita alasannya macam-macam. Contohnya, saudara dulu pakainya handphone yang itu ya. Kalau angka 1 ada A, B, C, terus angka 2 ada huruf D, E, F gitu kan saudara ya. Terus ganti telepon smartphone. Saya tanya, apa saudara langsung bisa nggak smartphone? Nggak bisa kan? Diajarin dulu kan, yang nggak bisa WA diajarin. Aduh, bisa ketemu sama cucu saya di Indonesia. Aduh, bisa pakai FaceTime. Gayanya sudah aku bisa pakai FaceTime. Sudah kebaktian online pakai apa? Pakai Facebook kan? Yang nggak punya Facebook jadi terpaksa punya Facebook kan? Saya tanya, sudah belajar Facebook itu gampang atau enggak? Enggak gampang, saudara, pasang-pasang foto. Waduh, dulu mau upload foto susahnya minta ampun. Sekarang begitu bisa upload foto tiap hari, saudaraku ya. Makan lontong diupload, makan tempe diupload, saudaraku ya. Lagi cari kutu juga diupload, saudaraku ya. Sepatu bolong diupload, apa saja diupload di Facebook. Karena sudah bisa. Saya tanya, kalau untuk dunia kita mau susah-susah berubah supaya bisa. Tapi kenapa kalau untuk Tuhan kita ini kok enggak mau berubah? Hobinya gosip. Tuhan bilang berubah. Enggak bisa Pak, enggak bisa Pak. Saya pernah khotbah di satu gereja, saudara. Saya khotbah dari Yakobus 1 ayat 26 ya. 26-27. Barang siapa menyangka dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, maka sia-sialah ibadahnya dan dia menipu dirinya sendiri. Nah itu lihat. Maka sia-sialah ibadahnya. Ya. Artinya apa? Ya sudah kan mengekang lidahnya kan stop. Begitu saya selesai kebaktian, saudara, ini waktu zamannya COVID itu ya, ada beberapa yang ikut kebaktian. Kalau pada makan pada nggak pakai masker, saudaraku. Ya, saya menjauh, saya cari makan di tempat lain. Begitu saya datang balik, saya ditanya, Pak, dari mana? Pergi sih ke satu tempat. Oh, nggak enak ya makannya kita ya. Bapak cari makanan yang lebih enak ya. Seberang jalan ya, Thai food ya. Saya pikir, loh emang kalau saya makan Thai food kenapa nggak boleh? Kan urusan saya. Ya, saya pikir ini orang tadi dengar khotbah enggak sih ya? Dibilang barang siapa menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Tapi baru selesai. Bahkan nyanyinya doa Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya, nanya bagus saudara. Tapi begitu pindah ke ruangan fellowship, mulai dia. Pendetanya tadi kemana? Cari makan enak ya, pendetanya cari Thai food kali ya, nggak suka sama makanan kita kali ya, saudara. Ini yang saya katakan berubah itu sulit. Padahal berubah itu adalah kehendak Tuhan. Nah di Alkitab semua orang yang ketemu Yesus berubah. Cek silakan saudara. Ada yang ketemu Tuhan gak berubah? Ada Pak, Yudas.
Nah Yudas itu memang dia mengeraskan hati. Itu sebabnya akhir hidupnya ya begitu-begitu aja saudara. Tapi kita lihat setiap orang yang ketemu Yesus dia berubah. Sakius ketemu Yesus berubah. Matius ketemu Yesus berubah. Pemungut cukai berubah dia. Simon Petrus ketemu Yesus berubah. Paulus penganiaya jemaat, pembunuh orang Kristen ketemu Yesus berubah. Jemaat FIC ketemu Yesus. Puji Tuhan saudaraku. Haleluya. Mulai hari ini sudah dikasih Tuhan. Mumpung masih bulan Mei ya. Bulan Mei kan temanya hidup yang berkemenangan. Jangan tunggu sampai bulan Juni. Bulan Juni sudah temanya ganti lagi saudara ya. Jadi kemenangannya sudah lewat. Sudah. Yang berikutnya saudaraku. Yang nomor 1 perubahan berubah adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, alasannya kita berubah itu apa? Berubah kalau gua nggak mau apa? Nah, kita mesti tahu alasannya. Balik lagi tadi ke ayat yang 1. Ayat yang pertama Roma 12 ayat 1 tadi dengan jelas dikatakan di situ. Karena itu saudara-saudara, ini ayat 1 dan 2 jangan diputus karena 1 dan 2 berhubungan. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Caranya bagaimana? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu tahu mengenakan kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kalau begitu alasannya apa? Kalau saya nggak mau berubah emang kenapa? Nah kalau kita tidak mau berubah berarti kita menyangkal ayat 1 tadi tolong lagi. Berarti kita sedang menyangkal apa yang namanya kemurahan Allah. Karena itu saudara demi kemurahan Allah yang mana? Bisa jadi adalah Roma pasal 12 ayat 11. Tapi bisa jadi semua yang sudah dijelaskan dari Roma pasal 1 sampai pasal 11. Karena Roma pasal 1 sampai 11 berbicara tentang pengajaran, doktrin. Roma 12 sampai pasal yang terakhir berbicara tentang aplikasinya. Jadi maksudnya apa? Saudara dikasih Tuhan, demi kemurahan Allah yang disebut dari Roma pasal 1 apa saja? Aduh banyak sekali saudara ya. Roma pasal 1 kalau kita berbicara tentang kemurahan hati Allah yang memberikan kepada kita penyataannya sehingga kita tidak bisa berdalih karena melihat ciptaannya, karena melihat alam semesta, karena melihat segala yang diberikan Allah kepada kita. Harusnya kita mau tidak mau kita menyembah kepada Tuhan. Roma pasal 2 pasal 3 berbicara tentang dosa umat manusia karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kemudian Roma pasal yang keempat pasal yang kelima berbicara tentang kasih Allah yang membenarkan kita. Sehingga Roma pasal 6 berkata, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, Roma pasal 7, pasal 8 membahas tentang hidup oleh roh. Dan kemudian Roma pasal 9, 10, 11 membahas tentang bagaimana Allah memilih Israel. Tetapi Israel sudah gagal. Itu sebabnya saudara dan saya sebagai orang-orang non-Israel, non-Yahudi. Seperti ranting yang dicangkokkan. Itu tema atau bahasan kesimpulan dari atau ringkasan dari pasal 11. Jadi sebetulnya itu semua kemurahan Tuhan. Kita itu sebetulnya nggak masuk hitungan loh saudara. Kita cuma gigit jari. Kenapa? Karena Tuhan sudah memilih umatnya. Siapa dia? Orang Israel. Tapi orang Israel terus mengeraskan hati, memberontak, berdosa, menyembah berhala. Sehingga mereka ditolak oleh Tuhan dan Allah membangun gerejanya. Gerejanya adalah bangsa pilihan. Sehingga 1 Petrus 2 ayat 9 berkata apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah memanggil kamu keluar kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu ayatnya. Jadi tadi dari orang Israel, sekarang pilihan Tuhan bergeser kepada
gerejanya. Sehingga gereja Tuhan dikatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bukankah itu kemurahan Tuhan? Saudara dan saya, model-model kita ini enggak cocok disebut sebagai pilihannya Tuhan. Betul ya? Baca Alkitab aja on and off. Sudah gue persis kayak lampu itu, saklar lampu. On off, on off, on off. Baca Alkitab aja kadang-kadang bolong-bolong. Kalau makan bolong-bolong enggak? Enggak, saudara. Tapi kalau baca Alkitab bolong-bolong. Ya. Terus apa lagi, saudara? Malam-malam dibangunkan Tuhan, mestinya suruh berdoa. Kita malah kencing, saudaraku. Habis kencing terus ngapain, saudara? Tidur lagi, saudara. Pantas nggak kita ini sebetulnya dikasih Tuhan, dipilih oleh Tuhan? Wah, pantas. Kita kalau milih sesuatu yang bagus atau yang nggak bagus? Bagus. Tadi saya lihat bunga ini, waduh bagus ya, saudara ya. Ada bunga ini bagus. Tadi kayaknya kok kering gitu, saudara ya. Tapi setelah dikasih bunga jadi kelihatan bagus. Sudah milih bunga yang bagus apa yang jelek? Yang bagus dong. Sudah pergi ke pasar, ke market, beli apel. Saya tanya, beli apel yang busuk atau yang masih bagus? Bagus, ya kan? Beli apa lagi, saudaraku? Beli mangga yang masih bagus atau yang sudah busuk? Bagus. Cari istri yang baik atau yang buruk, saudara? Ya buruk-buruk aja nggak apa-apa. Ada orang bilang sama saya, Pak, saya ini ya Pak, Bapak tahu, suami saya itu kan nggak gitu ganteng Pak ya, wajahnya jelek. Ini istrinya bilang loh, saudara, bilang sama saya, Bapak tahu kan, suami saya itu nggak ganteng Pak ya, wajahnya biasa, wajah pasaran, wajah jelek lagi. Bapak tahu kenapa saya kok pilih suami itu yang nggak ganteng Pak? Tahu kenapa? Ya nggak tahu kan, itu alasannya kamu sendiri. Saya pilih suami yang nggak ganteng Pak, tujuannya supaya nggak banyak yang nyukai dia Pak. Jadi saya aman, saya kerja pulang jam berapapun aman karena suami saya nggak ada yang nyukai, nggak ada yang nyenengin dia Pak, karena wajahnya jelek. Saya pikir nih ya ampun, kok ya ada ya istri yang bilang begitu ya saudara ya. Kira-kira istrinya bapak-bapak kalau bilang di belakang kira-kira gimana? Ada yang bilang gitu saudara? Aduh. Kalau kita milih mesti milih bagus kan? Saudaraku, bahkan mertua melarang pun, calon mertua melarang pun ditungguin. Saya pilih istri saya itu 7 tahun nunggunya, saudaraku. 7 tahun. Karena calon mertua saya bilang gak boleh. Kamu kawin sama pendeta, kere kamu. Makan bangku gereja. Sampai sekarang gak pernah makan bangku gereja tuh. Makannya banana B, saudara ya. Makanannya apa? Yoshinoya. Gak pernah makan bangku gereja. Ya, tapi ya saya tunggu udah 7 tahun. Ayo kuat-kuatan, ayo. Kuat siapa, ayo. Setelah 7 tahun dikasih, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita itu gak pantas loh dikasih sama Tuhan. Gak pantas. Mau ke gereja aja dengan firman kadang-kadang kita ngantuk-ngantuk. FIC bagus-bagus, saudara. Ya, padahal jamnya jam ngantuk sebetulnya. Jamnya paling enak. Jam segini paling enak apa, saudara? Bukan tidur, ngopi, saudaraku ya, sama makan pastry. Waduh, enaknya luar biasa. Aduh, sama makan emping, saudaraku ya. Aduh, nikmat ya. Jadi lapar semua kan, saudara. Ya. Saya kebaktian di gereja hari Minggu pagi, saudara. Hari Minggu pagi. Orangnya tidur, saudaraku. Dari mulai kebaktian sampai akhir kebaktian tidur melulu. Saya pikir, waduh. Saya tanya, orang begini pantas gak dipilih sama Tuhan? Gak pantas ya. Tapi Tuhan itu karena cintanya, dia pilih orang itu. Sama dengan saya. Gak pantas sebetulnya dipilih Tuhan. Tapi ini kemurahan Tuhan. Tuhan gak nuntut banyak-banyak, saudaraku. Apa yang Tuhan kehendaki, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan hidup dengan cara yang sama. Yang hobinya fitnah berhenti. Yang hobinya gosip berhenti. Yang biasa utang gak bayar berhenti, saudaraku. Yang biasanya janji gak ditepati berhenti. Yang hobinya bohong berhenti. Yang hobinya melebih-lebihkan berhenti, saudaraku. Alkitab berkata orang yang paling banyak diampuni. Harusnya dia adalah orang yang paling banyak bersyukur.
Jadi berubah adalah kehendak Tuhan. Saya singkat aja sudah kelamaan ya. Berubah adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, berubah adalah alasannya karena kemurahan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, atau mestinya sampai 5, tapi nggak apa-apa lah, sampai 3 aja juga oke kok. Nah, perubahan apa yang Tuhan kehendaki dalam kita? Tadi ayat 2 dikatakan di situ, tetap janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah. Kata berubah di sini artinya adalah suatu perubahan total. Perubahan bentuk, perubahan rupa, perubahan apa itu namanya? Perubahan formnya berubah. Karena kata yang dipakai adalah metamorfoo. Dari kata metamorfoo berkembang menjadi kata berubah secara total. Artinya bukan perubahan parsial sebagian, bukan juga perubahan palsu, tetapi perubahannya berubah total. Dari ulat menjadi kepompong. Kepompong, pernah lihat kepompong ya? Kepompong itu jauh berbeda dengan ulat. Lalu jadi kepompong tidak bertahan lama, kemudian menjadi kupu-kupu. Saya mau tanya, ulat sama kupu-kupu apa persamaannya? Enggak ada persamaannya. Ulat itu enggak ada bagusnya. Tetapi kupu-kupu sangat indah, sangat mempesona, sangat-sangat luar biasa. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Perubahannya radikal, perubahannya sangat jelas. Perubahannya apa lagi? Perubahannya dimulai dengan pembaharuan pikiran. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Akal budinya diperbaharui. Diperbaharui maksudnya apa? Akal budi kita alert. Akal budi kita sadar sepenuhnya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Allah. Jadi sudah sewajarnya kita ini berubah. Nah, kalau kita melihat perubahannya sampai seperti apa, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bukan berhenti sampai kepada baik. Istri saya udah bilang saya baik kok Pak. Ya sudahlah. Loh, jangan berhenti sampai baik. Yang sudah baik ditingkatkan lagi jadi berkenan. Yang berkenan ditingkatkan lagi menjadi sempurna. Matius pasal 5. Kalau kita membaca ayat 48. Hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi sudah dikasih Tuhan, kita jangan berhenti. Ada orang berkata begini. Suatu hari ada orang berdoa, saya tegur ya. Cik, kalau berdoa jangan gitu lain kali. Oh ya Pak, maaf. Dia berdoa gini, Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami jadi lebih baik lagi Tuhan. Enggak. Kalau sudah berdoanya seperti itu sama dengan orang Hindu, orang Buddha, orang Islam. Semua sama. Semua agama mengajarkan kita jadi lebih baik. Tapi Alkitab mengajarkan supaya kita menjadi orang-orang yang sempurna. Standar sempurna itu apa? Menjadi seperti Yesus. Roma pasal 8 ayat 29. Barang siapa yang dipanggilnya, ia juga ditetapkannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Barang siapa yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Jadi patokannya bukan saya, ya, bukan saya, bukan Pak Nano, bukan Pak Aseng, bukan. Patokannya adalah seperti Yesus. Saya udah seperti Yesus belum ya? Makanya ada lagu kan, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku pinta. Terus
dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Seperti Yesus. Patokan kita itu bukan seperti pendeta A, pendeta B. Bukan. Patokan kita adalah seperti Yesus. Baik, berkenan, sempurna. Sudah jadi suami? Udah suami yang kayak Yesus belum? Aduh Pak, masih jauh. Saya mau tanya, cowoknya berapa kilo? Cowoknya Pak ya, dari sini New York Pak, kok jalan kaki Pak, jauh banget Pak. Berubah. Tiap hari mesti berubah. Gimana sih caranya berubah? Caranya berubah gimana? Nah, kalau kita nggak pernah lihat cermin, kita nggak pernah sadar bahwa kita itu belum berubah. Ya, caranya lihat cermin. Nah, cerminnya apa? Dengan kita belajar firman Tuhan tiap hari, tiap saat kita disadarkan, iya ya, aku masih banyak menyimpang dari maksud dan kehendak Tuhan. Saya mau bertobat ya Tuhan. Saya masih salah Tuhan, saya mau berubah. Nah kalau gitu saya tanya, orang yang gak pernah baca dan belajar ini firman Tuhan bisa berubah enggak? Enggak bisa, kenapa? Dia merasa paling suci, paling sempurna. Dia lihat orang lain semuanya jelek, semuanya salah, semuanya gak ada yang benar. Saya yang paling benar. Kenapa? Karena gak pernah lihat cermin. Sudah tahu, ke gereja gak pernah lihat cermin? Bisa saudara? Pakai foundation. Terus habis foundation apa saudara? Hah? Saya nggak tahu sudah. Saya cuma tahunya foundation aja. Istri saya sering pesan, tolong beliin ya kalau ke mall itu ada di Mac itu beli foundation nomor sekian ini. Udah. Saya nggak ngerti. Pokoknya tahunya foundation aja saudara. Habis foundation apa setelah itu? Loh, nggak ada. Wah gawat ibu-ibu ini. Ibu-ibu FIC ini sederhana banget saudara. Habis foundation apa ibu-ibu? Hah? Ya udah bedak ya. Bedak. Bisa nggak kita nggak pakai cermin? Oh saya udah 40 tahun gak pakai cermin Pak. Udah biasa Pak, udah pengalaman saya. Cemot-cemot ya sudah. Ya, belang-belang sudah. Di sini terlalu tebal, di sini tipis sudah ya. Ya, kecuali alasan tertentu. Kalau mau bikin hidung mancung, katanya sudah. Kalau mau bikin hidung mancung, ini katanya loh ya sudah. Yang di sebelah sini dibikin yang light. Sini sudah. Light. Terus yang sebelah sini agak tebal, agak gelap. Terus ke sini paling gelap di sebelah sini. Paling gelap sebelah sini. Paling gelap. Terus sebelah sini juga gitu. Kenapa? Biar kelihatan mancung katanya gitu. Tapi tak lihat benar juga loh saudara. Itu orang-orang MUA itu make up artis itu pinter-pinter loh saudaraku. Yang nggak mancung jadi mancung saudaraku ya. Yang mancung jadi nggak mancung saudaraku. Itu pinter saudaraku. Ya pinter ya. Tapi semuanya perlu cermin kan saudara. Perlu cermin. Kalau enggak bisa. Sama dengan hidup kita. Ini cermin. Yakobus pasal 1, pasal 2 ya saudara. Dikatakan orang yang membaca firman dan melupakannya. Ia sama seperti orang yang melihat cermin kemudian melupakannya. Jadi kita harus, sudah yang dikasih Tuhan, kalau mau berubah kita harus memberikan diri kita diubah oleh Tuhan dan firman-Nya. Kalau mau berubah, kita nggak boleh jauh dari firman-Nya. Nggak usah, jangan banyak-banyak dulu. Berubah itu sedikit demi sedikit dulu. Apa firman hari itu yang nyuruh saya berubah? Oh, saya ini ya. Dikatakan di sini, hendaklah kamu carilah Kolose pasal 3 ayat 1-3. Jikalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Stop. Aplikasinya apa ya Tuhan? Oh oke Tuhan. Aku terlalu banyak cari yang duniawi Tuhan. Ya, kalau cari duniawi berapa jam saudara?
Berapa jam kalau cari yang duniawi? Dunia ini bawah ya. Kok cari yang di bawah berapa jam saudara? 8 jam, kadang-kadang double ya saudara ya. 16 jam. Saya mau tanya, cari yang di atas berapa jam sehari? Cari yang di atas berapa jam sehari? 1 jam ada? Belum tentu saudara. Saya kadang-kadang tersentuh ya sudah lihat orang-orang Korea itu. Kemana-mana bawa kitab. Nunggu lampu merah. Nunggu lampu merah. Lampu merah tahu ya saudara? Baca kitab. Orang-orang tua itu sudah. Kadang-kadang di McDonald pagi-pagi. Sampai Alkitabnya baunya minta ampun saudaraku ya. Tapi hebat nih saudara. Saya jarang lihat orang Indonesia gitu saudara. Kenapa? Kita perlu ini supaya kita berubah. Hidup yang berkemenangan salah satunya ditandai dengan apa? Dengan perubahan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan Engkau menolong kami untuk kami terus hidup di dalam firman-Mu dan terus menerus disempurnakan, diubahkan. Tuhan siapapun kami, baik yang sudah lanjut umur maupun yang masih muda, kami perlu berubah karena firman-Mu yang mengatakannya. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak berpuas diri terlalu cepat, sehingga kami merasa diri kami yang paling baik. Tuhan kami banyak kelemahan, kekurangan. Tolong kami Tuhan, untuk kami berubah dari hari ke sehari, makin hari harusnya makin serupa dengan Kristus. Terpuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita kembali diberikan berkat dari Tuhan yang luar biasa. Barusan Pastor Jonas memberikan firman yang bersambung yang selama ini kita dengar dari Pastor Sammy, hidup berkemenangan, dan pada hari ini kita mendengar satu firman tentang kehidupan yang berubah. Saya ini udah berubah. Dulu saya punya banyak rambut. Sekarang udah gak punya lagi. Banyak perubahan. Tetapi yang dimaksud oleh Pastor Jonas adalah spiritual. Perubahan yang spiritual. Dan kita sebagai umat Kristen atau pengikut Yesus dituntut untuk mempunyai perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara-saudara lihat seseorang, orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang beautiful. Sama seperti metamorfosa yang Pastor Jonas baru bilang kepada kita semuanya, dari ulat ke kepompong ke butterfly yang so beautiful. Dan orang yang telah berubah itu adalah orang-orang yang beautiful. Semakin kita berubah, semakin beautiful we are. So, mari kita sama-sama berusaha untuk merubah kehidupan kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada hari ini, saudara-saudara, kita semua mengucap syukur dan berterima kasih atas nama Faithful International Church. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pastor Jonas yang memberikan firman pada hari ini, karena Pastor Sammy tidak ada di sini atau absence. Kita berterima kasih atas firman Tuhan yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita. Mari kita bersama-sama hidup di dalam bimbingan Tuhan dan firman-Nya. Seperti biasa, untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan, saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Dan untuk saudara-saudara yang
mau memberikan cash atau cek bisa menghubungi saya, nomor telepon saya tertera di dalam screen saudara-saudara semua. Dan seperti biasa setiap hari 2 minggu sekali kita mengadakan care group di dalam Zoom. Saudara-saudara bisa ikut di dalam care group Zoom FIC yang akan diadakan minggu depan pada tanggal 28 hari Sabtu jam 5 sore. Mari kita sama-sama membesarkan nama Tuhan di dalam care group FIC, di dalam Zoom care group. Dan seperti biasanya kita juga mengadakan virtual pray every Friday, Wednesday and Friday, Rabu dan Jumat pada jam 8 malam untuk saudara-saudara yang ingin ikut di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita bisa memanjatkan doa itu untuk saudara-saudara yang memerlukan doa di dalam health atau masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam doa kita setiap hari Rabu dan Jumat. Dan seperti biasanya, saudara-saudara diberkatilah saudara-saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun di dalam melaksanakannya. Dan pada hari ini saya juga ingin mengucapkan happy birthday untuk Pak Teddy Mandang. Not yet? Oh, I'm sorry. So it's 18 is next week ya. Saya minta maaf untuk kesalahan saya. Mari kita bersama-sama bangun dan saya minta untuk Pastor Yonas untuk memberikan berkat dan penutupan pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sing. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bapa di surga, kami terus mendoakan Pastor Sam di masa di mana pemulihan setelah vaksinasi. Tuhan kiranya menyempurnakan kesehatannya, bahkan juga untuk keluarganya. Bapa, kami berdoa untuk seluruh pengurus gereja FIC di tempat ini. Tuhan kiranya menganugerahkan berkat-Mu sehingga gereja ini bertumbuh menjadi gereja yang mengasihi Tuhan lebih dari yang sudah-sudah. Bapa, kami berdoa supaya gereja ini kembali pulih di dalam attendance, kehadiran orang-orang jemaat-Mu Tuhan yang sudah lama tidak hadir. Tuhan kiranya Engkau juga memulihkan kembali supaya kami bisa bersama-sama beribadah dan merasakan mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami doakan rekan-rekan kami yang bergabung lewat online. Tuhan kiranya juga memberkati supaya berkat yang sama yang kami terima di tempat ini sore hari ini juga boleh dialami oleh mereka yang mengikuti ibadah dari rumah maupun di tempat dimanapun mereka berada. Hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini, Tuhan melalui puji-pujian, melalui sound system, multimedia, Tuhan kiranya juga berkat-Mu nyata. Pada akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu sebabnya bawalah pulang anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh Roh Kudus yang beserta kita selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati.